Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biosamurai semua, kembali lagi bersama saya Dika. Dan sebelumnya izin ya Pak ya, perkenalkan nama saya Adi Kapita Anka yang bertugas sebagai tim survei lapangan di CP Biosamurai Japri. Dan alhamdulillah kebetulan di sini saya sudah ditemani dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rasidi. Bapak Rasidi dan Bapak siapa Pak? Pak Sudi. Oke, baik. Nah, beliau adalah seorang petani yang beralamat di desa mana ini Pak? Desa Malang, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Oke, baik. Nah, begitupun adanya saya di sini ingin menanyakan beberapa hal seputar pertanian ya Pak ya? Iya. Seputar pertanian setelah sering-sering mengulas sebuah pengalaman Bapak Rasidi dan Pak Sudi yang telah bertani. Dan untuk sekarang Pak Rasidi dan Pak Sudi ini sedang menanam apa saja Pak? Sekarang lagi nanam tomat. Tomat. Yang di bawah sana tanamannya kentang. Oke, baik. Nah, untuk Pak Sudi Pak, sekarang lagi tanam apa juga Pak? Kentang sama. Kentang sama. Oke, baik. Nah, untuk tomat ini Pak Sudi mungkin ini sekarang baru saja tanam ya Pak ya? Baru saja tanam. Oke, baik. Nah Pak, bisa diceritakan tentang sebuah pengolahan lahan dari awal yang baik dan benar itu seperti apa Pak untuk kentang? Ya, kalau musim-musim gini jangan pakai dolomit. Karena cuacanya kan cuaca kemarau, musim kemarau. Pakainya pakai aja kotoran ayam. Kalau sini kan kotoran ayam kalau buat tomat, sama ntar disemprot sama IM4 sama biosalin. Iya. Baik. Berarti untuk dasarnya itu seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, itu dalam pengolahan kan itu dicangkul setelah semua dari bahan-bahan itu masuk, itu apa dikasih tenggang waktu dulu Pak? Iya, dikasih tenggang waktu. Jarak tanamnya kalau udah dipakai plastik, pakai mulsa ini tanamnya paling enggak 1 minggu. Paling tidak 1 minggu. 1 minggu. Nah, mengapa Pak? Apa ada sebuah kendala kalau misalnya dalam jarak tanamnya itu terburu-buru? Kalau terburu-buru itu tersengat matahari. Kotorannya ayam kan belum apa ya, caranya belum maksimal. Kalau udah 1 minggu ditanami, insya Allah itu tanamannya bagus. Nah, untuk jarak penanaman ini Pak, ini dari satu tanaman ke satu tanaman lainnya itu jaraknya berapa puluh senti Pak? 35 cm. Berarti untuk tomat itu standarnya itu 35 cm Pak atau? Ya, kalau tomat standar 40. 40. Nah, untuk Pak Sudi Pak Sama ini. sama juga seperti itu. Berarti untuk sebuah pengolahan lahan itu disamakan ya Pak ya, berbagi ilmu juga mungkin seperti itu untuk teorinya. Nah Pak, untuk misalnya untuk misal dari tomat itu kan apa harus ekstra Pak dalam penanganannya itu? Ya, kalau tomat harus ekstra. Kalau harus ekstra, misalnya penyemprotan sama pupuk organik lah. Pupuk organik pakai apa itu harus maksimal. Sampai panen itu obatnya sama racunnya itu harus maksimal. Kalau nggak maksimal, sekarang itu penyakitnya strip Strip itu. Oke, baik. Nah, untuk Pak Rasidi Pak, untuk dalam dasarnya itu apa perlu menggunakan pupuk kimia Pak bagi Bapak Rasidi? Kalau ini tomat nggak pakai karena udah difermentasi, nggak pakai pupuk kimia. Saya pakainya pupuk organik. Iya. Nah, untuk Pak Rasidi dan Pak Sudi mungkin untuk sekarang ini dari biosamurainya itu belum digunakan ya Pak ya? Belum. Karena masih tahap ya istilahnya Awal ini. Ya, tahap awal belum saya gunakan. Jadi mungkin untuk Pak Rasidi Pak ingin terlihat sebuah jelas perkembangannya ya Pak ya, seperti itu. Iya. Karena untuk percobaan ya dari awal itu mungkin seperti itu. Baik. Nah, untuk itu kalau misalnya dalam hitungan Pak, untuk satu tanaman tomat ini itu dalam hasil panen mencapai berapa Pak? Ya, kalau 2000 ya bisa 4 ton. 4 ton. 4 ton. Oke, baik. 2000. Nah, kalau dari jenis
varietas ya Pak ya, dari pemilihan bibit itu apa harus dipertimbangkan juga Pak? Ya, pertimbangan kalau bibit dipertimbangkan. Kalau misalnya bibitnya seperti ini kan blayer. Air. Bibitnya tomatnya namanya blayer. Kalau blayer itu jangan dicampur-campur. Harus maksimal itu tomat aja gitu. Kalau dicampur-campur itu, kalau jenis blayer itu pasti tomatnya kalah gitu. Nah, Pak Rasidi, kalau misalnya di musim sekarang ini Pak, musim kemarau ini, itu cenderung suka memilih dari varietas blayer itu Pak? Iya. Oh, oke. Kalau saya kalau musim-musim gini terus bulan-bulan Agustus, saya kalau nanam tomat itu kalau nggak aspek ya blayer gitu. Ini antara dua itu ya Pak ya? Iya. Oke, untuk pemilihan jenisnya. Oke, baik. Nah Pak, kalau misalnya dalam penanggulangan hama itu sebaiknya kita menyetok obat atau sudah terkena hama baru disemprotkan? Kalau saya menyetok obat. Menyetok obat. Enggak udah keserang baru diatasi, enggak. Kalau saya sebelum hujan harus dia dulu gitu kalau saya. Berarti pencegahan dari awal dulu. Ya, pencegahan dari awal. Nah, mungkin untuk Pak Rasidi ada Pak Sudi ada yang ingin Bapak sampaikan Pak? Enggak. Oke, baik. Ya mungkin cukup itu saja Pak. Iya. Nah, oke, baik. Ya mungkin cukup itu saja. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Rasidi dan Pak Sudi ya Pak ya, yang telah menyempatkan waktunya. Saya Adik Kapiten K. Saya pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.